Masjid Jami Cikini Al-Makmur, salah satu bangunan kuno yang telah eksis lebih dari 150 tahun lamanya. Masjid yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya berlokasi di Jalan Raden Saleh Raya, persis di samping Sungai Ciliwung, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Riwayat perjalanan Masjid Al-Makmur tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan wilayah Cikini. Cikini merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Wajah Cikini terus berkembang dekade demi dekade, bergerak dari abad 19 hingga abad ke-21. Ruang-ruang modern di sekitarnya terus tumbuh, berbenah, dan bersolek. Pada awal abad ke-20, Cikini difungsikan sebagai pusat hunian kalangan Eropa di pinggiran Batavia oleh pemerintah Hindia Belanda. Di sepanjang Jalan Raya Cikini yang terbentang dari kantor pos hingga simpang perempatan Metropol, berjarak sekitar 1,6 km, berdiri bangunan ikonik peninggalan Belanda. Jadi Cikini ini sebenarnya sebuah daerah yang cukup sejuk, adem, dan banyak pohon ya. Dan ini dulunya tuh banyak sekali villa tempat tinggal untuk orang-orang kalangan Belanda. Jadi kalau dilihat ditarik ke belakang di zaman pemerintah Hindia Belanda itu dulu di sini katanya dijadikan sebagai salah satu pusat hunian masyarakat Eropa ya di Jakarta ya Pak? Ya, huniannya itu baru muncul sekitar tahun 1910, 1920 itu adalah daerah yang namanya sekarang daerah Menteng di sana. Gondangja Menteng di sana. Dan di sini tetap perumahan yang sifatnya basisnya penduduk. Beberapa bangunan paling sohor, misalnya kantor pos Cikini, bakul kopi, stasiun Cikini, gerobak roti Tan Ek Choan, menyimpan banyak sejarah tersembunyi sejak tahun 1880-an. Termasuk Taman Ismail Marzuki. Pusat kesenian dan budaya Jakarta ini dulunya adalah bekas kebun binatang yang dibangun sejak tahun 1864 di atas tanah wakaf milik sang maestro Raden Saleh. Setelah diresmikan pada 1972, kebun binatang dipindahkan ke Ragunan, Jakarta Selatan. Binatang ya benar. Kemudian setelah dipindahkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau pada saat itu adalah DKI Jakarta itu tahun 1972 dijadikan sebagai Taman Ismail Marzuki. Jadi dari 68 ke 72 berapa tahun kemudian ya Pak baru? Iya baru jadi peralihan ke Taman Ismail Marzuki. Dan sekarang sudah terlihat perubahan yang lebih besar lagi. Coba ini pusat kesenian Jakarta yang namanya Cikini. Ya. Jadi nggak ada hubungannya Cikini zaman dulu dengan tim, tapi kebetulan tim adalah dibangun di bekas kebun binatang pada tahun 1970 dan menjadi pusat kesenian di Jakarta. Di tengah jejak sejarah lampau Cikini, dibangun Masjid Jami Al-Makmur sekitar tahun 1890. Konon, masjid merupakan pindahan sebuah surau sederhana di kediaman Raden Saleh yang dibangun sekitar tahun 1860. Ya, mengenai cerita dari sebuah surau atau langgar yang dipindahkan, itu saya belum mendapatkan bukti yang pasti.
apakah itu benar apa tidak. Dan selama saya belum bisa menemukan bukti sejarah atau arsip, mungkin itu bisa dilupakan dulu. Yang penting adalah tanah di sini memang dulunya adalah milik daripada kepemilikan sang maestro pelukis Raden Saleh yang sempat membangun rumah di kawasan ini nggak jauh dari masjid ini itu pada tahun 1857 sampai 58. Itu adalah rumahnya. Tetapi apakah Raden Saleh membuat musola atau langgar, itu saya juga belum membuktikan bukti-buktinya. Jadi pada waktu itu memang di dalam area rumah sakit Cikini itu berbentuk musola. Jadi dia terbuat tuh dari panggung jadi musola gitu. Kayak seperti seperti kurung batang gitu, cuman besar gitu bentuknya. Terus berapa meter itu tidak diceritakan kepada orang-orang dahulu gitu. Sepeninggal Raden Saleh, kepemilikan tanah masjid beberapa kali berpindah tangan. Lahan dan bangunan masjid dijual kepada Said Abdullah bin Alatas. Selanjutnya dijual kepada yayasan milik pemerintah kolonial Belanda, Koningan Emma Ziekenhuis. Tanah dijual dengan harga 100.000 gulden, namun diturunkan menjadi 50.000 gulden saja, dengan perjanjian musolah yang telah ada sebelumnya tidak boleh dibongkar. Tetapi setelah wafat Raden Saleh pada tahun 1880, ini berapa tahun kemudian, atau tepatnya tahun 1897, dijual oleh jandanya kepada orang Arab. Kemungkinan itu adalah dari marga Alatas. Itu dijual. Sampai juga pada 10 tahun atau 20 tahun kemudian terjadi jual beli lagi. Sehingga ini juga apakah juga kapling yang sudah terbangun masjid ini juga ikut terjual pada saat itu. Ya, itu yang satu hal yang harus kita telusurin. Yang jelas ketika ini masjid ada, itu adalah berkaitan dengan adanya jalan raya yang di depan sini, yaitu Jalan Raden Saleh Lan. Artinya bahasa Indonesia Jalan Raden Saleh. Dan Raden Saleh ini jalanannya ini baru dibuat pada tahun 1902. Itu baru tertera di peta. Kemungkinan pada akhir abad 19 sudah ada. Jadi kaitannya ini adalah lokasi strategis dengan adanya sebuah jalan dan jembatan yang ada depan sini, itu seperti apa yang tertera di dalam lukisan-lukisan pada tahun 1910. 1890 rencananya dijual sama Yayasan Emah tanah ini. Tanah ini nih dijual. Nah ini areal ini nih termasuk bukan rumah sakit Cina aja, termasuk areal sini. Itu kepunyaan Sarip Bustaman atau Raden Saleh. Nah beliau terus langsung jual sama Yayasan Emah. Yayasan Emah itu berdiri itu untuk melaksanakan, dia ada masalah mendirikan rumah sakit dan gereja. Jadi dua itu dia nih punya tujuan. Nah, beliau itu terus langsung sudah dijual sama Yayasan Emah. Tanah yang dari sini itu diwakafkan untuk masjid. Jadi itu batasnya ada sungai kecil di situ di belakang. Ada sungai kecil gitu. Artinya muara gitu. Perbatasannya itu. Nah, di sini diserahkan kepada masjid. Nah, masjid itu dengan diserahkannya ini, wakafnya ini nih, itu kan pengurus masjid yang lama-lama itu kan senang gitu ya, masyarakat, terutama masyarakat Cikini Binatu, yang disebut juga sekarang Raden Saleh II.